vokal itu akan ketemu dengan subwoofer di frekuensi itu ya, di frekuensi 100 Hz teman-teman. Nah, kita lihat, kita coba cara settingnya. Berarti si full range itu berada, kita akan mulai sekarang. Ada gambar-gambar kecil-kecilan. Nah, di sini berarti kan terdapat 18 inci. 18, berarti ini full range-nya ya. Oke, kelihatan ya, teman-teman ya. Nah, jadi antara 15 dengan 18 ini baku dapa kalau bahasa Manado. Mereka ketemu di frekuensi berapa antara 15 dengan 18, seperti yang saya sampaikan tadi di 100 Hz. Nah, berarti kalau di vokal ini settingan crossovernya di high pass filter HPF. Berarti di sini 18 settingannya itu disebut slope-nya, filternya disebut LPF, low pass filter. Kalau di sini high pass filter. Nah, berarti di 15 ini di filter di HPF-nya di 100 Hz. Kalau di 18 di filter di low pass filternya ya. Jangan kebalik ya. Kalau kebalik ini yang jadi subwoofer nanti. 15-nya jadi subwoofer. Ya bunyi dem ntar jebol. Kalau kebalik ini yang jadi high-nya nanti, jadi mid-nya. Ini yang keluar vokal nanti ya. Berarti ketemunya di 100 Hz. Nah, di dalam sini kalau udah ketemu high pass filter atau low pass filter, di sini setting frekuensinya di 100 Hz. Nah, di dalam 100 Hz ini, di sini ada namanya slope lagi. Tipe crossovernya, tingkat kemiringan crossovernya. Nah, kembali lagi kepada umumnya berapa? Nah, di sini saya pribadi biasa memakai BW. Lebih tebal aja ya, BW 24. Itu aja kebiasaan saya sini. Ya, bisa juga teman-teman bisa pakai LR 24. Lebih flat biasanya. Ya kan? Ini umum. Dua ini umum. Ya sudah, kita coba setting. Berarti cara settingnya elemen sini pertama lepas moodnya itu tahan 1 detik. Masuk ke menunya, klik sekali biru, sorry, sekali lagi ya. Ini menandakan output 1 dan 2 udah sama. Jadi saya setting ini tertulis output 1, output 2 ngikut, udah ke copy, udah ke link istilahnya teman-teman ya. Udah output 1 ya. Nah, dari output 1 ini kita harus nyari menu namanya crossover. Itu poin pertama kalau setting sistem. Kita ke poin crossover dulu. Ini kan nyeting kita tanpa alat. Ya. Berarti kita harus geser navigatornya. Geser ke kanan. Nah, di sini ada namanya input. Jadi sumber bunyinya itu output ini sumber bunyinya dari mana? Yaitu dari input A, input B, ya kan? Di sini dia tertulis input L, berarti yang 2 ini akan terotomatis ke R. Jadi bisa dirubah manual di sini mau ngebaca, suruh ngebaca yang A atau B. Jadi tinggal enter nanti. Kita ke poin crossover dulu. Nah, di sini dia. Ketemu kan? Ke poin di sini yang tertulis high pass filter HPF. Berarti kalau high pass filter benar udah yang untuk 15 atau vokalnya. Berarti ke high pass filter dulu. Iya kan? Nah, di sini menandakan dia 20 Hz. Posisi filternya bypass. Slope-nya masih bypass ya. Berarti kita harus lakukan perubahan frekuensi terlebih dahulu. Kita enter. Udah, arah panah udah menunjukkan di F yaitu frekuensi 20 Hz. Nah, kita tinggal geser. Bisa geser yang ini yang besar, bisa juga geser yang kecil. Kita geser yang kecil. Ya, kalau yang besar itu lompatannya
nggak per hertz, ini yang per hertz yang kecil. Kalau yang besar dia per 100 hertz, jadi jauh. Jadi, karena kan nilainya di 100, jadi cukup untuk yang kecil. Ini udah 66, 75 hertz, 80, 100 hertz. Oke. Kenapa 100 hertz, teman-teman? Karena disitulah area antara vokal itu udah pelan, mulai pelan. Jadi kan nggak enak saat nyanyi begitu digunakan sistemnya nyanyi terus vokal masuk subwoofer gitu, beduk begitu, nggak asik. Jadi memang daerah vokal udah cukup lemah daerah situ, jadi crossover point di situ sih, biar subwoofer juga pertama empuk, juga subwoofer nggak menerima vokal gitu ya. Nah di 100 Hz kita udah tentukan 100 Hz, tapi ini posisi slope-nya, tingkat kemiringannya, tingkat crossover-nya belum aktif, masih keadaan flat. Jadi kita harus on-kan bypass-nya itu dihilangkan, yaitu dengan cara yang ini, yang 3 nggak salah, parameter 3. Nah itu, saat kita klik parameter 3, itu filternya berubah. Di sini menunjukkan Betterwood minus 6 dB per octave, 12 dB per octave, LR 12 dB per octave, Bissell 12 dB per octave, Betterwood 18 dB per octave, Betterwood 24 dB per octave. Nah, biasanya di sini. Nah, filter LMS ini lengkap sekali sampai 48. Ini udah paling komplit dah. Banyak LMS juga cuman mentok 24, 36 mentok. Nah, dia nyiapkan 36 sampai 48. Ya, itu kalau 48 dia lurus sekali perpotongannya. Biasa saya 24, kita ke poin biasa aja. 24, Betterwood 24. Oke, sudah jadi nih. Jadi si vokalnya udah ke filter. Seperti ini gambarnya. Berarti ini titik 100 Hz. Ya, titik 100 Hz. Udah potong, udah ke filter. Nah, terus kalau sudah, berarti kita ke poin subwoofernya, ke low pass filter di output subwoofernya, ya, output subwoofernya. Berarti untuk si full range-nya udah jadi, udah ke filter. Kita selanjutnya ke poin subwoofernya sekarang. High pass sudah, high pass filter sudah, kita ke poin low pass filter, berarti masuk ke output 56. Ini kan output 12 yang kita pakai, berarti yang ini output 56. Ya, berarti kita harus keluar dari menu, keluar dari edit 12, berarti kita harus ubah ke edit ke 56, ya, escape. Berarti kita ke poin ini, berarti kita buka mode-nya, pencet 1 detik, kita pencet lagi sekali 5, sekali lagi yang 6, kita pastikan udah nyala dua-duanya. Berarti ke poin subwoofer 56 low pass filter, sama proses mencarinya tadi ya. Berarti ketik, ini kan udah pada posisi output ya, tertulis. Kita setting navigatornya ke yang tertulis pertama ini high pass filter, berarti kita klik lagi ke low pass filter ya, low pass filter teman-teman, LPF ini udah tertulis. Kita enter. Oke, arah panah udah. Berarti kita harus geser ke 100 Hz. Geser ke kiri. Nah, ini kita pakai para navigator yang besar. Oke ya. Lewat 120, berarti kita harus ke poin yang kecil, ke navigator yang per Hz ya. 100 Hz. Berarti filternya kita akan pasang di BW24. Sudah selesai. Udah. Jadi akan poinnya dia ke sini. Jadi si subwoofer ini mulai dari 20 Hz sampai 100 Hz. Berarti si full range-nya dari 100 Hz itu sampai 20 kHz. Berarti bawahnya saya nggak filter, atas sih nggak saya filter, jadi flat aja ya. Itu settingan standarnya. Standar. Nah, poin pertama setting crossover, poin kedua kita harus setting limiter.
belum ke EQ ya, nanti ke EQ-nya. Ke EQ-nya ya berarti udah mengandalkan telinga teman-teman. Nah di sini teman-teman udah tinggal bisa dengarkan hasilnya, bunyinya itu seperti apa, udah cukup baikkah, nendang kah, apa dan sebagainya ya. Tinggal tes saja. Pastikan kabel speakernya baik dan benar. Kabel kutub positif dengan negatifnya jangan kebalik. Kalau kebalik ya itu disebut cancel. Nanti saya akan buat video konten satu yang tentang cancellation. Gimana kalau kabelnya kebalik, apa efeknya. Nanti saya akan buatkan. Kita ke poin limiter. Cara ngubah mode kompresor ke mode limiter pada LMS Astley. Ini teman-teman harus perhatikan. Masuk ke utility, masuk ke sistem ya. Ini display paling pertama ini sistem utility. Jadi teman-teman harus masuk ke sini. Enter. Nah, di sini menunjukkan sumber input, noise generator, link input LR, link kompresor atau limiter, yang 34, 56. Nah, di sini sampai ketemu namanya set output 1 kompresor atau limiter. Nah, di sini teman-teman harus pilih mau pakai kompresornya atau limiternya. Berarti kita kan harus ke limiternya. Berarti kita ini cuman khusus output 1 loh. Output 2 belum ya. Jadi satu-satu ngubahnya. Jadi kita ke output limiter, output 1 ngubah ke limiter. Berarti kita harus enter. Enter. Di sini tertulis RMS kompresor, berarti kita harus rubah ke sini ya ngubahnya. Nah, ya ke parameter 2 ya ngubahnya ya, tinggal putar kanan ke tertulis peak limiter, berarti enter. Konfigurasi, enter. Oke, sudah jadi. Berarti kita harus rubah keduanya, output 2-nya, enter lagi. RMS kompresor kita rubah ke peak limiter, enter. Konfirmasi, enter. Berarti output 5 sekalian output 3, enter. Output 4, enter. Rubah ke peak limiter, enter. Konfirmasi, enter. Output 5, enter. Kita rubah ke peak limiter, kita enter. Terus konfirmasi, udah. Output 6 terakhir, enter. Rubah ke peak limiter, enter. Konfirmasi. Nah, di sini output 1 sampai 6 udah menggunakan unit limiter. Ya, peak limiter judulnya, tidak kompresor lagi ya. Karena lebih mantep lah kalau menurut saya ya. Nah, sekarang ini kan belum keling limiternya. Limiter belum keling. Saat nyeting limiter itu nanti limiternya terpisah, tidak bisa ngeling seperti nyeting EQ tadi, nyeting crossover tadi. Jadi di sini kita harus masuk balik lagi ke poin tadi. Ke poin yang dibaca disuruh di sini. Nah, di sini tetap masih pada sistem ya, sistem utility. Link kompresor 1 dan 2. Nah, enter. Baru kita link. Linknya on, enter. Konfirmasi, enter. Ke link limiter atau kompresor di 34. Kita enter. Kita on kan, enter. Konfirmasi, enter. Dan seterusnya ke 56. Sekarang ke 56 kita enter. Kita on di sini, putar sini ya, di sini ya, buat perintah on off-nya ya. Kita on. Konfirmasi, enter. Sudah, ini output 1 sampai 6. Ini 1 2 udah udah terparalel limiternya. Ini udah terparalel limiternya, udah terparalel limiternya. Jadi udah settingan 1 kali setting. Jadi kita ke output 1 2, kita tekan sekali. Kita ke cari yang namanya kompresor, limiter. Balik lagi. Ini peak limiter, peak limiter namanya ya, peak limiter. Ini posisi bypass on. Berarti harus posisi bypass off ya. Enter. Harapannya udah turun, berarti kita ke off. Udah ke off, berarti kita ke putar kanan navigator 1, kita akan ketemu namanya threshold. Kita akan ketemu namanya release attack. Kalau untuk limiter, release attack saya nggak rubah ya. Ya,
tetap cepat saja. Yang kita rubah di threshold poinnya aja. Ini plus 16 menandakan dia limiter nggak bekerja. Jadi outputnya sangat besar sekali, udah jebol duluan speakernya, limiter baru bekerja. Alias masih tidak bekerja. Membuat dia bekerja berarti kita harus posisikan dia di 0. Kita putar di parameter 2. Nah, untuk si full range saya biasanya menggunakan threshold point di 0. Sebab level di master mixer itu menunjukkan udah di 0, itu udah kencang sekali. Udah cukup kuat ya. Oke, sudah 0. Ini 0 ya. Kita enter. Enggak enter, sorry. Langsung keluar saja. Udah, berarti output 12 udah tersetting limiter threshold point thresholdnya di 0 dB. Sekarang kita berpindah ke subwoofer ke 56. 56 kita balik ke namanya peak limiter. Kita on bypass posisi on, kita off kan dengan cara ya kita enter, masuk ke dalam dulu, kita off kan, udah off, baru kita navigator ini putar ke kanan. Nah, ketemu threshold, nah putar kanan lagi ketemu release dan attack. Nah, karena ini subwoofer kita ada sedikit perubahan di sini. Kalau untuk ini subwoofer ya saya biasa pasang sekitar 1,8 second, attack-nya kita buat 40 ya. 40. Biasa saya seperti ini ya. Nanti kalau poin lebih detail lagi ya kita pakai kalkulator ya, kalkulator limiter. Ada, jadi bisa dipelajari nanti. Terus kita balik, putar kiri, balik ke threshold poinnya. Nah, ini kan masih posisi 16. Berarti saya harus posisikan sekitar 0 atau 3. 0 atau 3, bisa juga 220 ya, karena selisih 3 dB kan. Biasanya ya limiter on duluan di full range nya dibanding subwoofernya. Jadi sekarang saya posisikan 0 ya, saat si full range udah limit aktif, lampu limitnya aktif di atas ini, subwoofer juga ikutan limit, istilahnya udah dibatasi. Berarti level udah di atas itu, udah nggak dikeluarkan lagi, istilahnya udah dikompres, udah di limit, udah diamankan. Ini crossover point yang kita pasang tadi, seperti begini gambarnya, dari 100 Hz sampai 20 kilo di output 1 dan 2. Nah, ini hasil smart menandakan dia di titik 100 Hz. Dari 100 Hz di 0 dB sampai seterusnya. Ini si full range, ini karakter si full range nantinya. Jadi keadaan masih flat karena EQ-nya nggak dipasang. Nanti di part 2 saya buatkan konten selanjutnya. Nah, terus ini yang subwoofer. Nah, ini subwoofer saya sudah pasang. Saya matikan yang si full range-nya. Nah, bener kan? Ya kan, dari 20 Hz sampai 100 Hz ya, titik crossovernya si 56. Jadi saat dua-duanya digabung dia ada penambahan, makanya di situ saya bilang lebih tebal aja. Nah, ada penambahan ya, ada penambahan. Ini kalau sifat dari crossover yang pakai slope tipe Betterwood BW 24, dia ada penambahan, jadi daerah sini lebih tebal. Tapi ya juga ada berapa pendengaran hasil suara juga nggak terlalu enak ya, nggak usah juga, bisa juga pakai LR, bisa juga pakai Betterwood. Kalau Betterwood akan berefek seperti begini, lebih tebal daerah titik crossover point ya. Oke. Oke, ini saja sementara. Ini nanti saya akan lanjut bahas tentang masalah parametric equalizer-nya, bagaimana cara nyeting parametric equalizer, poin-poinnya seperti bandwidth, frekuensinya, dan juga gain plus minusnya seperti apa. Ini setting crossover dan limiter saja untuk part 1. Nah, kepanjangan nanti ntar bahasa Manado pasti lagi. Suka dengan video ini, like, jangan lupa bagikan, subscribe channel Hobi Pontar Manado. Sehat selalu.